Sebelum saya mukalaf, ya, saya bertanya, mengapa kalian harus disunat? Tunjukkan satu dalil di dalam kitab bahwa kitab kalian tertulis kata sunat. Saya akan bawakan dalam kitab Anda. Dalam Kejadian pasal 17, butir 10-14, yang berbunyi, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan tampilkan cuplikan video statement dari RK, seorang polemikus Kristen. Dalam candaannya katanya dia mau mu'alaf, tetapi ujung-ujungnya dia ketakutan ketika kulupnya akan dipotong. Sebelum saya mukalaf, ya, saya bertanya, mengapa kalian harus disunat? Tunjukkan satu dalil di dalam kitab bahwa kitab kalian tertulis kata sunat. Si RK ini sebaiknya tidak usah mu'alaf, biarkanlah dia tetap di Kristen. Karena apa? Dia ketakutan ketika kulupnya akan dipotong. Padahal di dalam Bible sendiri Yesus mengajarkan tentang bersunat. Kebingungan RK mengenai sunat dalam Al-Quran, yang mana dia hendak mu'alaf, tapi dia menginginkan umat muslim agar menunjukkan dalil Al-Qurannya mana. Kami akan tunjukkan dalil Al-Qurannya dalam surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, yang artinya kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang lurus. Islam ini datang untuk menutup risalah kenabian yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu Allah menegaskan milah dari ajaran Abraham, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana ajaran daripada Abraham, Nabi Ibrahim? RK kan nggak percaya Al-Quran. Sebelum saya mukalaf, ya, saya bertanya, mengapa kalian harus disunat? Tunjukkan satu dalil di dalam kitab bahwa... Nah, saya akan bawakan dalam kitab Anda. Dalam Kejadian pasal 17, butir 10-14, yang berbunyi, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu. Yaitu, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ketika tidak disunat, maka akan mendapatkan punishment atau hukuman. Itu mana? Ini dalam butir ke-14-nya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Di dalam Bible Yesus mengajarkan untuk sunat. Bagi umatnya yang tidak sunat, maka konsekuensinya adalah sangat fatal, sangat parah teman-teman ya, karena harus dilenyapkan dari umat sebangsanya. Dilenyapkan dalam artian harus di BUNUH. Nah, siapkah RK menerima konsekuensi tersebut? Masih kurang. Saya akan tunjukkan lagi dalil bahwa Tuhan Anda, Yesus, itu disunat. Ada dalilnya. Kami akan buktikan dalam Lukas 2:21. Itu yang berbunyi, dan ketika gelap 8 hari dan ia harus disunatkan. Lalu diberi nama apa? Diberi nama Yesus,
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaannya, sebenarnya loh ngikutin siapa RK? Ngikutin orang yang membatalkan Yesus disunat atas matinya Yesus di kayu salib. Maka sunat daging itu enggak ada. Sebenarnya ngikutin siapa RK? Ajaran Yesus mewajibkan semua anak laki-laki harus dikhitan atau disunat. Lukas 2 nomor 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 nomor 10. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kejadian 17 nomor 12 sampai 14. Berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus membatalkan hukum sunat, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tertulis di Galatia 5 nomor 6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Tertulis dalam 1 Korintus 7 nomor 19. Nah, dari sini kita bisa melihat si RK ini tidak sunat karena dia mengikuti ajaran siapa. Jelas bisa kita lihat melalui ayat-ayat tersebut. Dan juga ada hadis mengenai perihal sunat yang disebutkan dalam hadis Sunan Nasa'i 9 yang berbunyi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun. Yang pertama al-ihtitan wa qasrus syarib wa taqlimul adfari wa natful ibti. Ada 5 perkara fitrah dalam Islam, yaitu yang pertama berhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencukur bulu ketiak. Dan ada dalil hadis lain mengenai perihal sunat, yaitu dalam Sahih Bukhari 6. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nih, dalam hadis Sahih Bukhari 6, kami akan bacakan inti dari pembahasan. Selanjutnya kata Ibnu Nazur, Hercules adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Hercules berkata, pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Hitan telah lahir. Kemudian Hercules berkata kepada para pendeta, siapakah di antara umat ini yang dihitan? Jawab para pendeta, yang berhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Itu kata pendeta. Ketika itu dihadapkan kepada Hercules seorang utusan Raja Bani Hasan. Ini utusan Raja Bani Hasan itu dari suku Arab untuk menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Hercules memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berhitan ataukah tidak? Selesai diperiksa, ternyata memang dia berhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Hercules. Hercules bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya. Dihitankah mereka atau tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dihitan semuanya. Hercules berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dihitan. Ayolah RK, ndak usah bingung-bingung mu'alaf. Udah jelas, berhitan atau sunat itu dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan Tuhan lo aja sunat RK. Jeder, selamat datang di kebenaran RK. Mau mu'alaf atau mau tetap di dalam kekafiran,
tidak penting bagi Islam ya. Karena apa? Dalil di dalam Bibelnya sendiri, notabene ajaran itu diajarkan oleh Tuhannya sendiri, dalam tanda kutip. Yesus juga mengajarkan sunat, tetapi umat Kristen selalu mengolok-olok umat Islam yang bersunat, dan mereka selalu mencari-cari kesalahan dengan bertanya, tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran. Tetapi setelah ditunjukkan, tetap saja mereka akan melintir dan berputar-putar. Demikian teman-teman, sekedar hiburan dari polemikus Kristen, yaitu si RK, yang akan mu'alaf katanya, tetapi dia ketakutan ketika kulubnya akan dipotong. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.